Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan atau Republik Tiongkok. Dari semua sejarah Jepang, ada satu sejarah perampokan terbesar yang tidak pernah terungkap sampai sekarang. Perampokan itu sudah terjadi 45 tahun yang lalu. Berikut kronologis perampokan tersebut. Banyak hal dilakukan oleh para perampok untuk melancarkan aksi kejahatannya. Ada-ada saja akal licik para perampok tersebut untuk mengelabui para korbannya. Dengan kemampuan menipunya, sebuah bank kehilangan uang hingga 300 juta yen atau nilainya setara dengan 43,11 miliar rupiah saat ini. Kejadian ini menjadi kasus perampokan terbesar sepanjang sejarah negara Jepang. Kejadiannya bermula pada tahun 1968 saat sebuah bank kecil di Jepang mulai menerima serangkaian ancaman bom dari orang yang tak dikenal. Merasa terganggu dengan teror tersebut, pihak bank melapor kepada pihak berwajib untuk memperketat keamanan di sekitar lokasi bank. Awalnya semua berjalan normal. Beberapa hari setelah, beberapa polisi dan pihak keamanan diletakkan untuk menjaga lokasi di sekitar bank. Tetapi anehnya, setelah laporan dibuat, pihak bank tak lagi menerima ancaman adanya bom. Mungkin perampoknya sudah mengetahui kalau lokasi yang mereka incar sudah dijaga ketat oleh kepolisian, sehingga mereka tidak berani melancarkan serangan. Tetapi ternyata ancaman tersebut hanya bagian kecil dari trik para perampok. Buktinya, para perampok berhasil merampok bank kecil itu dan kasusnya menjadi populer karena jumlah uang yang mereka rampok sangat fenomenal. Lalu, bagaimana perampok itu bisa terjadi padahal pihak kepolisian sudah ikut turun tangan mengamankan daerah tersebut? Mengapa perampoknya tak pernah terungkap hingga kini? Berikut ulasan mengenai kronologi perampokan yang terjadi di Jepang saat itu. Setelah menerima serangkaian ancaman bom, lalu pihak bank lantas melapor ke kepolisian dan mengetatkan keamanan. Tapi setelah beberapa hari diteror, ancaman itu ternyata tak pernah terjadi. Tapi kabarnya telah membuat banyak pegawai cemas. Pada musim hujan bulan Desember tahun 1968, mobil bank kecil itu meluncur hendak mengantarkan uang sebesar 300 juta yen atau setara dengan 43,11 miliar rupiah saat ini. Ada terdapat 4 pegawai bank yang menjaga ketat uang tersebut, yang merupakan jumlah yang sangat besar untuk diantarkan ke tempat tujuan. Namun, di tengah jalan, tiba-tiba seseorang yang berseragam polisi yang mengendarai sepeda motor
menghentikan mobil tersebut. Dia lalu meminta 4 pegawai bank tersebut untuk keluar dan dia mengatakan bahwa rumah manajernya telah meledak. Teror bom itu benar-benar ada, katanya. Tidak lama setelah para pegawai turun dari mobil, orang yang berseragam polisi tersebut berteriak bahwa mobil akan segera meledak. Dia menengok ke bawah mobil dan tiba-tiba keluar asap dari tempat itu. Polisi yang ternyata gadungan tersebut langsung berteriak panik dan dia mengatakan bahwa ada dinamit di bawah mobil yang siap meledak. Teriakannya membuat para pegawai bank lari pontang-panting menyelamatkan nyawa masing-masing. Isu teror bom beberapa hari lalu di tahun tersebut sangat ampuh membuat para pegawai yakin bahwa bank tempatnya bekerja telah meledak dan memang ada dinamit di bawah mobil. Sayangnya, itu semua hanya tipuan belaka dan semua adalah rangkaian penipuan yang telah dirancang dengan matang oleh si perampok. Pada saat pegawai tengah lari menyelamatkan diri, pria yang berseragam polisi dengan tenang naik ke mobil dan membawa lari tumpukan uang berjumlah ratusan juta yen tersebut. Kasus ini akhirnya menjadi perampokan terbesar sepanjang sejarah Jepang dan tetap menjadi pelajaran bagi banyak penduduknya bahwa seorang polisi mengendarai sepeda motor memberhentikan mobil bank yang sedang melaju untuk mengantarkan uang ke tempat tujuan. Pada era tersebut, masyarakat masih sangat polos dan mempercayai para polisi yang dianggap dapat menjaga masyarakat. Tak heran, berbekal motor polisi palsu yang dicat seperti sungguhan serta seragam lengkap, sang perampok sukses mengelabui para pegawai bank tanpa susah payah. Setelah puluhan tahun, sang perampok tak pernah terungkap identitasnya. Kasus tersebut masih menjadi misteri dan perampoknya tak pernah terungkap hingga saat ini. Di masanya, kasus tersebut membuat banyak detektif dan pihak berwajib turun tangan mencari perampoknya. Bahkan, biaya penyelidikan menguras uang hingga 12 juta US dollar dan melibatkan ratusan detektif. 2 di antara detektif tersebut bahkan ditemukan tewas dalam pencarian menyingkap kasus perampokan itu. Hingga saat ini, tak ada yang tahu siapa dalang di balik kasus perampokan terbesar di Jepang itu. Pihak kepolisian juga sudah berhenti melakukan investigasi dan tampak telah kehilangan motivasi untuk melanjutkan pencarian. Lalu siapakah pelaku perampokan tersebut yang dilakukan oleh satu orang? Apakah pelakunya Yakuza? Apakah dia melakukannya sendiri? Ataukah dia berkelompok? Ataukah ada orang lain yang mengendalikannya? Semua masih menjadi misteri yang tak pernah terpecahkan dari kasus perampokan dengan teror bom tersebut hingga saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah video kali ini. Sampai berjumpa lagi.